Ya, lanjut Wi, penanya berikutnya. Kembali ke Gurunda. Sebelum maju itu Trinitas Maha Kudus siapa ya? Kamu nggak pakai nama yang umum, kita nggak tahu Unitarian siapa itu. Itu Unitarian Nggak itu. usah, udah diemin aja, udah biarin. Ya, oke. Udah lanjut, Zuma, silakan, bro. Oke, berapa menit, bro? 2 menit. 2 menit bertanya. 2 menit. Oke, masih pertanyaan yang tadi, bro. Ya, saya pingin kepastian dari sahabat-sahabat Kristen di sini. Tuhan Anda itu 1 atau 3? Kalau 1 berarti yang membuat Maria hamil, ya itu juga. Bukan yang lain. Bukan oknum lain. Kalaupun Anda mengatakan ada manusia, ya itu berarti oknum baru. Dia dalam bentukan baru. Tapi yang membuat hamil dia sendiri. Kan gitu. Yang jadi manusia, membentuk dirinya menjadi manusia. Inilah biangnya yang membuat si Maria hamil. Berarti Yesus yang membuat ibunya sendiri hamil. Kan gitu logikanya. Nah kalau Anda mengatakan, kami umat Kristen itu tidak ngerti. Ada lagi yang mengatakan, Maria tetap perawan. Ini ilmu dari mana? Jelas-jelas dia melahirkan di kandang binatang kok perawan. Gimana sih? Jadi tolong jelaskan ke kita gitu loh. Berdasarkan dalil. Bukan asumsi. Kalau Anda mengatakan Tuhan kalian 1, itu asumsi. Kalau faktanya Tuhan kalian 3 pribadi. Kalau kalian mengatakan Tuhan kalian itu 3, itu sudah benar. Karena memang Tuhan kalian bentuknya 3, pribadinya 3, wilayah kekuasaannya 3, satu sama lain tidak bisa kemudian menjadi satu yang sama lain. Katakan Yesus jadi manusia. Oh, itu adalah kemanusiaannya. Bukan keilahiannya. Tetapi yang menjadi manusia siapa? Firman. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Bapa. Berarti Yesus ini adalah bentukan baru setelah dia membuat ibunya hamil. Baru dia jadikan dirinya sebagai manusia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Bahwa Yesus sendirilah yang membuat ibunya hamil. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Yang jujur dong. Dalilnya saya minta. Silakan. Waktu gimana? Oh, masih 15 detik lagi. Langsung aja. Reset. 5 menit. Oke, 5 menit. Aku yang jawab dulu atau siapa? Mas Bro. Silakan Pak. Ya. Jadi gini Pak. Yang kesalahan dari teman-teman, mohon maaf ya teman-teman Muslim. Jadi ketidakpemahaman beliau, kawan-kawan Muslim tentang kodrat Sang Firman. Jadi kodrat Sang Firman itu ada 2. Kita mau lihat prainkarnasi. Dan setelah dia berinkarnasi, Firman itu dia ilahi. Sorry, ini aku ngomong Yesus ya. Yesus dia kodrat ilahi. Dan dia juga memiliki kodrat insani. Nah, kenapa? Karena dia adalah, ini tadi, Sang Firman yang ada dalam diri Allah, yang bernuzul menjadi manusia Yesus. Otomatis dia memiliki 2 kodrat ini. Nah, kawan-kawan itu permasalahannya hanya menerima yang ini. Anda hanya menerima ini dengan mengabaikan yang ini, yang ilahinya. Artinya apa? Saya seringkali mengumpamakan, Bang Zuma, jangan beli mobil, tapi bannya di mobil komplit. Ini bukan masalah prasmanan. Keimanan kekristenan itu bukan prasmanan. Oh, 1 diambil, satunya lagi dilepaskan. Tidak. Kita memahami dan mengimani keduanya. Nah, siapakah yang menciptakan sehingga terjadi? Itulah Sang Firman atau kodrat ilahinya. Dalam keilahiannya atau prainkarnasinya. Dia adalah Sang Firman yang apa? Bukan hanya membuat Maria mengandung, bukan hanya membuat itu, tapi dialah yang menciptakan segala sesuatu, everything. Tanpa Firman tidak ada yang dijadikan. Dialah pencipta segala sesuatu. Nah, Sang Firman itu dia datang untuk apa? Misi penyelamatan. Nah, ini yang diabaikan. Yang dipikirkan adalah, oh hamil oleh siapa? Tapi lupa, ada tujuan penyelamatan. Karena apa? Ya inilah intinya, Yesus harus datang sebagai manusia. Silakan Pak. Sebentar aku mau ini. Iya, kamu dulu. Maaf. Aku nanti yang kedua aja setelah 3 menit. Oke, nanti kasih tahu ya. 2 menit 20 detik. Oke, saya cepatin aja. 2 menit. Jadi ini data-datanya saya sudah tunjukkan bahwa di dalam Alkitab tidak ada Allah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tolong dicatat ini data-datanya ya. Jadi
Sekarang saya tunjukkan bagaimana ini ya. Saya tunjukkan ini semua. Jadi Allah itu firman-Nya ada, kekal dan maha kuasa. Lantas siapa Yesus? Ini dia. Jadi Maria hamil itu bukan karena proses biologis secara seksual, tetapi firman itu menjadi manusia. Ini dia. Jadi sudah tepat tadi yang disampaikan Mas Bro. Ya kami sudah memahami ini, lihat. Jadi Maria hamil itu mengandung Yesus Kristus. Benihnya itu benih ilahi firman Allah. Di situ. Jadi bukan Yesus yang menghamili secara biologis. Sama juga bagaimana Maryam di dalam kitabmu hamil. Apakah Allahmu yang apa itu? Mengambil keperawanan. Iya, mengambil keperawanannya. Ini lihat ini. Jadi kalau dikatakan dua natur Yesus ini saya tunjukkan bukti-buktinya ini. Bahwa dia ilahi ini ada ini. Bukti bahwa Yesus ilahi. Bukti bahwa Yesus itu manusia ini dia nih. Semua data-datanya ada. Oke, lanjut Pak Pras. Jadi pertanyaan itu menurut saya harus dimantapkan lagi lah. Yang lain dulu. Silakan. Ada Rion. Ya, ini 1 menit 20 detik. iya kan seperti tadi yang aku bilang juga kan, Bang Juma ya. Firman itu kan telah menjadi manusia, di mana itu di Yohanes 1:14 dan Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya itu bertunangan dengan ini, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengerjakan itu. Roh Kudus itulah yang mengerjakan itu. Dan ayat 25-nya ya dinamakan Yesus. Yang gini, yang kita bahas ini kan kebenaran teologis, bukan kebenaran biologis kan? Betul, benar teologis. Nah itu lanjut loh. Makanya Lanjut, itu Yohanes, dasarnya dari pertanyaan Bang Zuma itu Yohanes 1:14, Matius 1:18 dan ayat 25-nya. Itulah tentang proses terjadinya firman menjadi manusia itu seperti apa. Sampai lahir ke rahimnya Maria, kira-kira begitu. Ada berapa menit lagi sih? 30. Ya, tambahin. Lanjutin Bang. Kan cuma pertanyaan Kalau diulang gitu, ini. Oke. Ingat Ini saya mau teman-teman, ini aja. bahwa Bentar. Lanjut Mas Bro. jadi ingat teman-teman bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 9, 10 sampai 11 dikatakan apa? Dia yang datang. Jadi matahari bukanlah dia yang datang. Yang menjadi matahari bukan sang pribadi, sang firman itu yang datang. Tetapi Yesus yang menjadi pribadi Yesus adalah sang firman itu sendiri yang datang. Itu yang membedakan Yesus dengan matahari. Silakan. Sekian. Waktu habis. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Bro Juma menanggapi 3 menit. Dimulai dari berbicara. Oke, makasih. Di sini ada Supiatul, kok diam-diam si Christine ini. Bicara dong, kasihan teman-teman yang lain ini. Jadi kalau saudara mengatakan firman itu sendiri, bukan matahari dan seterusnya, inilah artinya bahwa yang membuat Maria hamil itu adalah anaknya sendiri, si Yesus. Saudara Erben, ini dia sebagai firman, sebagai ilahi. Ini dia sebagai manusia. Tapi kan dia ini satu katanya, ya kan? Satu kan dia ini. Berarti Yesus sebelum menjadi manusia, dia yang membuat ibunya hamil sendiri, kan gitu. Ada lagi yang mengatakan yang membuat dia hamil adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu Yesus itu sendiri? Atau Tuhan kalian memang 3? Memang berat ini antara 1 dan 3. Kalau dia 1, kalian harus setengah mati memperjuangkan bahwa yang 1 ini bukan Yesusnya yang membuat dia hamil, tapi ketika dia masih ilahi. Loh, berarti ketika dia masih ilahi, dia bukan manusia. Nah, sekarang Yesus adalah manusia. Berarti Tuhan kalian ada berapa? Anda ingin mengatakan 1. Kalau 1 berarti Yesus yang membuat ibunya hamil kan? Kalau Anda mengatakan bukan 1, berarti berapa? Kalau bukan Yesus berarti 3 dong. Sementara kitabnya Bani Israel menerangkan, Yesaya 45 nomor 6, manusia semua harus tahu, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, ternyata Yesus ini di dalam dia juga, berarti dia yang membuat ibunya hamil, kan gitu. Belum lagi ketika dikatakan di Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ternyata Yesus ini bukan Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Tapi apa? Entah. Berarti kesimpulan saya, Tuhan Anda itu bukan 1, 3. Kalau bukan Yesus yang membuat ibunya hamil, berarti Tuhan kalian 3. Karena ada juga Roh Kudus. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami 1, berarti Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus juga bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah dia yang menginstruksikan Gabriel agar menginformasikan, aku ingin Maria itu hamil dan melahirkan manusia. Berarti yang manusia ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan cuma 1.
Berarti Kristen selama ini salah karena mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan juga, setara dengan Sang Bapa. Ternyata kalau dikatakan satu, berarti Yesus bukan menghamili. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Yesus yang menghamili ibunya. Kan gitu, yang membuat ibunya hamil maksud saya. Memang bukan biologis. Memang bukan biologis. Tapi hakikatnya, Tuhan kalian yang dalam rupa manusia itulah yang membuat ibunya sendiri hamil. Ini ada kelucuan ini nanti. Ternyata teman-teman Kristen, Tuhannya itu datang sebelumnya dengan cara apa? Membuat makhluknya hamil agar dia dihamilkan. Jangan Anda bawa surah Maryam. Kalau Maryam itu sudah jelas apa yang diterangkan. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabila gulamin sakiyah. Aku datang untuk mengabarkan engkau hamil. Ya, siapa yang suruh? Tuhan yang menginginkan engkau hamil. Bukan habis Tuhan yang waktu. menjadi Habis. manusia yang dihamilkan. Oke, thank you.